karena setiap hal adalah sumber belajar dan setiap ruang adalah tempat belajar. Kembali lagi di channel Semanbara bersama saya Indira dan narasumber kita yang merupakan salah satu alumni di Semanbara. Oke, saya dulu nih Kak Sylvia. Halo Kak. Hai semua. Oke, jadi mungkin biar pemirsa di rumah, sobat yang sering nonton channel Semanbara biar tahu nih, mungkin kakak bisa perkenalan diri dulu yang lebih lengkap. Dipersilakan. Oke, jadi saya Sylvia Purnamaleni, biasa dipanggil Sylvia. Saya alumni keempat di SMA Negeri Bali Mandara. Ada lagi? Mungkin gerhanya dulu di Semanbara apa? Dulu Gerha Air Sanya. Oke, halo Gerha Air Sanya. Ini ada kakak alumninya nih gitu. Oke, jadi kita bakalan masuk ke topik nih Kak. Jadi di alumni Semanbara kan angkatan keempat. Jadi yang mau adik tanyakan itu adalah kenapa sih kakak bisa sekolah di Semanbara? Apa sih motivasi kakak sekolah di Semanbara gitu kan? Itu awal-awal dibangun Semanbara kan ya, kayak di pertengahan gitu kan, angkatan keempat gitu. Mungkin bisa diceritakan biar teman-teman di rumah tahu gitu. Oke, jadi sebelumnya Semanbara ini kakak tahu karena ada yang sosialisasi dari kakak alumni juga di SMP sebelumnya, dan kita tahu tentang SMA Bali Mandara sedikit karena belum mencetak lulusan waktu itu. Iya benar. Jadi kebetulan juga waktu itu ada alumni dari SMP kakak yang sekolah di sini dan mereka menceritakan bagaimana kehidupannya berasrama dan tentunya saya tertarik. Tapi yang paling penting sebelum itu adalah saya berlatar belakang orang kurang mampu. Iya, jadi kalau misalnya kita kuliah di reguler gitu kan ada bayar SPP-nya. Iya, bener banget. Ya kan ya. Iya, bener. Jadi orang tuanya nggak mampu dan kebetulan banget ada informasi tentang Bali Mandara yang menyediakan beasiswa full dan cerita-cerita yang menarik tentunya kakak dengar dari teman-teman dari teman-teman dari yang sosialisasi kakak, gitu Kak ya. Oke. Jadi tertariklah untuk mencoba di sini melengkapi segala administrasinya dan ternyata lulus juga gitu kan, sekolah di Semanbara gitu kayak. Terus setelah kakak sekolah di Semanbara nih, mungkin kita tanyakan nih, waktu kakak lulus Semanbara itu kakak kemana sih? Apakah kakak kuliah atau mungkin langsung kerja gitu? Ya, jadi setelah lulus dari Semanbara, kakak langsung dapat kerja. Memilih untuk kerja. Iya, langsung memilih untuk ya. Kerja, betul. Memilih untuk kerja. Karena waktu itu sebenarnya ngelamar kuliah di beberapa universitas yang sudah disiapkan dari sebelum-sebelum lulus ya. Karena udah diminta sama guru BK waktu itu, namun karena halangan tiba-tiba ya berita duka lah karena orang tuanya, bapaknya meninggal, jadi tidak bisa melanjutkan kuliah dan memilih untuk bergabung di yayasan yang kebetulan juga ada kerjasama dengan sekolah Education for World Peace. Jadi langsung kerja, ada trainingnya dulu 6 bulan di Thailand, habis itu dapat lanjut kuliah di Warmadewa. Wow, keren banget ya ternyata. Ya mungkin ada kendala tapi tidak memutuskan harapan kakak ya untuk kedepannya tuh kemana gitu ya. Keren banget ternyata ya. Terus kakak sekolah di Warmadewa gitu kan. Berarti pengalaman-pengalaman kakak pas SMA itu inline nggak sih dengan saat kakak kuliah itu? Iya, sesuai nggak? Sesuai? Iya, sesuai banget sih, karena kuliahnya yang pertama ngambil jurusan akuntansi dan di SMA kemarin jurusannya IPS juga. Jadi sebelumnya IPA sih sebenarnya, cuma tapi tiba-tiba pindah lagi. Ya, kebetulan diizinkan untuk pindah beberapa orang gitu karena merasa bukan passion gitu ya di IPA. Karena dulu kan baru masuk udah langsung penjurusan tuh dapat. Gitu ya. Jadi setelah beberapa bulan kita pindah ke IPS lagi. Jadi selain lah sama kuliahnya nggak gitu. susah. Oke. Jadi pas di IPS tuh kakak udah nyaman ya, aku udah nyaman banget di IPS gitu kan ya. Betul, karena IPS, karena semenjak masuk di IPS jadi bisa berkegiatan lebih banyak di luar. Berarti IPS in my life gitu Kak ya. Kalau gara-gara IPS sering-sering keluar dari Semanbara, punya banyak pengalaman. Dulu itu memang siswa tuh jarang keluar gitu ya. Terus kalau misalnya kita ada kegiatan baru kita boleh keluar gitu ya? Iya, kan kita asrama. Gitu. Waktu itu masih asrama. Jadi kalau misalnya kita ikut kegiatan di luar,
bisa menikmati keindahan. Waduh, bener banget. Berarti hal yang paling terindah itu adalah bisa keluar di sini sebentar gitu Kak ya. Betul. Healing gitu kan. Kita sama-sama berlomba untuk bisa ikut keluar, entah ikut lomba atau ikut kegiatan lainnya. Iya, bener banget ya. Jadi kalau misalnya adik seperti itu kayak memang bener juga sih, healing kayak gimana gitu ya. Jadi lomba juga kayak gitu ya. Sekali mendayung gitu ya, lomba ya. Atau pengalaman dapat, keluarnya juga dapat. Iya, apalagi diantar kan Kak ya, diantar sekolah ya. Dan yang paling penting tidak memotong jadwal kunjungan orang tua. Kalau kita ketemu di luar nggak memotong jadwal kunjungan. Iya sih, bener banget sih. Terus nih pas Kakak di Semanbara bisa ceritakan dikit nggak sih apa sih hal-hal yang menyenangkan dan indah di Semanbara sama hal-hal yang berat di Semanbara yang Kakak jalani apa sih gitu? Boleh ceritain deh. Mulai yang mana dulu nih? Dari yang indah-indah dulu, jangan dulu yang duka-duka. Yang indah-indah dulu. Indah dulu. Yang pertama, karena di Semanbara Kakak bisa keluar Bali. Jadi waktu itu bisa ikut program pertukaran pelajar, ikut keren banget sih. Lomba dari mewakili provinsi Bali lah. Iya, dapat keluar, dapat ke Padang beberapa hari, dapat juga ke Bandung dan lain sebagainya. Jadi itu pertama kali naik pesawat tuh di Semanbara. Aduh, iya sih, terus bisa ikut banyak kegiatan kayak lebih mengasah skill kayak tari, terus ada juga modeling gitu. Jadi ada kayak karnaval, jadi pakai pakaian yang besar itu pertama kali juga di Semanbara. Yang di PKB itu ya? Iya, PKB itu juga ya. Event-event di Singaraja. Keren banget sih. Memang adik juga pernah dengar dulu kan. Katanya di Semanbara itu setiap ada event tuh sering ngirim-ngirim siswanya ke sana mau jadi bintangnya kah atau mau jadi apa gitu. Pokoknya pokoknya beragam banget dari itu berkat Semanbara gitu ya. Sih. Iya, berkat Semanbara. Keren banget sih Semanbara. Terus juga bisa lebih mendalami materi akademiknya juga dari lomba-lomba pajak, akuntansi dan lain sebagainya. Keren banget. Jadi itu membantu untuk masa-masa kuliah di Warna Dewa. Bener. Terus yang indah-indah udah nih. Terus hal yang terberat deh yang pernah Kakak jalani di Semanbara apa? Mungkin bisa cerita-cerita. Yang terberat apa ya? Mungkin yang pertama kali masuk kali ya. Yang pertama kali masuk asrama. Jadi emang gak berat karena HP-nya tiba-tiba diambil. Terus gak boleh pulang, gak ketemu orang tua. 3 bulan pertama itu berat sih. Lumayan menguras energi karena sering-sering nangis. Dan yang kedua itu adalah ketika masuk naik ke kelas 2 dan kita ada pertukaran pelajar ke Padang 2 minggu Sumatera Barat ya 2 minggu Utara. Tapi baru minggu pertama dapat kabar itu bapaknya meninggal, tapi guru-guru support semua sih. Jadi bisa dilalui sampai saat ini masih baik-baik saja. Kayak gini sih kalau misalnya saya berada di posisi Kakak itu pasti sedih, down banget, apalagi di luar kan ya, nggak di sini nggak ada siapa-siapa di sana dan kita sebagai seorang mahasiswa yang ya dipercaya menjadi pertukaran pelajar gitu kan Kak ya, terus tiba-tiba dengar kabar seperti itu tuh kayak down banget sih kalau saya sendiri sih. Kalau Kakak gimana sih mengantisipasi hal tersebut gitu? Mungkin ada downnya juga, tapi guru-guru di sini tuh kan kayak bestie gitu sama kita, jadi semuanya bener banget. Biasa kita bercerita, diajak bercanda dan lain sebagainya untuk mengalihkan perhatian kita seperti itu. Jadi aman sih semuanya, terkendali ya. Jadi yang terberat itu sih dari Kak Sylvia. Mungkin pas Kakak di Semanbara pernah nggak sih pas bangun pagi-pagi tuh merasa kayak gimana gitu? Diminta bangun 4:45 nih, bangun gitu. Masa kayak aduh capek nih gini-gini aja gitu, pernah nggak? Kalau awal-awal aja sih. Awal-awal kan belum terbiasa gitu, belum beradaptasi bangun pagi 4:45, terus baru bangun udah langsung diajak exercise, terus bersih-bersih dan lain sebagainya. Mana ada penilaian kan juga, bed wardrobe dan lain sebagainya. Yang warning kayak gitu, kayak yang best gitu ya. Gak berat sih itu, push up kayak gitu kan. Banyak ya standar. Ada punishment gitu ya Kak ya. Tapi lama-lama enjoy sih, asik. Bahkan pas liburan aja tetap bangun 4:45 waktu itu. Bener banget sih. Tapi kan Kakak pernah gini nggak? Apa sih namanya, ngerantau keluar gitu? Kayak tinggal di luar. Iya. Waktu
baru kerja, sebelum kerja gitu kita ada training dulu, yaitu di Thailand selama 6 bulan. Oh, di Thailand. Kakak gini nggak sih, ada culture shocknya gitu loh dengan Thailand dan Indonesia. Dari kita dari Bali terus tiba-tiba ke Thailand nggak tahu bahasanya gimana kan? Iya dong. Gimana tuh, Cak? Ceritain deh, Kak. Kita nggak ngerti bahasa Thailand, kita juga nggak tahu aksara Thailand, dan orang-orang sana juga sedikit yang bisa berbahasa Inggris. Terus juga dia juga bahkan nggak bisa baca tulisan Latin. Jadi emang nggak berat. Jadi komunikasinya ya lewat apa? Google Translate aja. Gitu ya, audio. Aduh, bener sih. Tapi lama-lama biasa sih, biasa. Karena orang-orang sekitarnya kan pakai Inggris, jadi yang lainnya cuman pas keluar aja sih yang butuh Google Translate. Oke. Mungkin bahasa Thailand yang melekat di hati kakak dia apa? Bahasa Thailand. Cuman sapa-sapaan aja kayak sawadika, kapungkal gitu ya. Iya sih benar. Kalau nggak mendalam. Kalau makanan-makanan di sana gimana, Kak? Makanannya kan dilihat tuh kayak aduh ada lumayan aneh-aneh gitu kan ya. Aneh tapi nggak berani nyoba sih. Nggak berani. Tetap mubazir gitu makanan kan. Nusantara di sana. Iya, yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja gitu ya. Iya sih. Dan bisa ke Thailand tuh adalah hal yang luar biasa sih kayak itu pas kakak kerja kan ya. Iya, pas training. Itu keren banget sih bisa ke Thailand, keluar negeri ya, dibiayai dari gininya dari kan? Yayasannya. Itu berkat kerja sama Semanbara juga sih, sama yayasannya ada kerjasama, jadi enak sekolah di Semanbara. Enak banget sekolah di Semanbara. Ada peribahasanya bes jangan hidup di Semanbara gitu kayak. Ya, kalau bahasa Balinya sih gitu orang-orang bilang gitu. Emang bener banget sih di Semanbara juga kita sangat-sangat didukung Kak ya. Terus apalagi jika kita memiliki potensi dan bakat yang mumpuni, kita bisa aja direkomendasikan ke universitas atau pekerjaan lain yang mumpuni untuk kita gitu kayak difasilitasi lah ya. Difasilitasi juga. Iya bener banget. Dari cerita-cerita itu kita flashback nih ke belakang nih, pengalaman-pengalaman kakak kembali nih di sekolah nih. Kita mau mengenang hal-hal di Semanbara, kakak ngelakuin apa aja sih di Semanbara, aktivitas-aktivitas di Semanbara gitu loh, bersama gerha-gerhanya mungkin atau organisasi atau gimana, mungkin bisa ceritain sedikit demi sedikit gitu biar saya juga tahu nih, ternyata seneng juga gitu di Semanbara gitu. Boleh Kak? Kalau di Semanbara yang sering dilakuin itu kumpul gerha pastinya. Kumpul gerha pasti. Iya, arisannya gerha. Terus kita sering buat sesuatu yang berbeda, kayak misalnya Friday Sport gitu, pas olahraga tuh selalu kumpul bareng-bareng, jogging lah bersama, main bulu tangkis lah bersama, jadi nggak mecah gitu. Terus kadang juga kita sering buat foto sesi gitu, sampai kita dapet best gerha berturut-turut waktu itu. Keren banget. Itu goalsnya dan tercapai. Terus best gerha. Kalau di organisasi ikutnya Sispala. Sispala Intaran selalu di hati. Aduh, Sispala. Ya jadi itu pertama kayaknya kenapa memilih Sispala, karena Sispala tidak banyak materi dibandingkan dengan organisasi yang lain. Jadi cuman lebih banyak ke fisik, dan waktu itu juga fisiknya kurang, jadi merasa cocok banget gitu di Sispala. Kita lebih banyak ke olahraga fisik, jadi asmanya jadi hilang tiba-tiba karena sering push up. Iya bener sih, masa sih Kak? Iya, asmanya jadi hilang, nggak pernah kambuh lagi gitu. Sejak masuk ke Sispala Intaran. Aduh. Jadi itu terus ya lebih sehat lah, dan akhirnya setelah di Sispala bisa mengikuti setiap pagi exercise itu lebih gampang. Nggak berat lah. Terus pengalaman di Sispala pernah berpetualang atau mendaki atau gimana gitu di Sispala kan dengannya dia menyatu dengan alam gitu. Kalau di Sispala ya pertama pelantikannya pasti kita mendaki ke Batur. Oke, enak banget nih di Batur. Lumayan lah ya, itu pertama kali mendaki. Terus kedua melantik CA-nya juga di Batur, jadi waktu itu jadi si acara, jadi bisa tugasnya pas di puncak waktu itu, jaga di puncak. Terus gara-gara itu juga jadi suka mendaki nih setelahnya. Terus lebih sering keluar gitu sih, outbound tuh yang enak di Sispala. Enak-enak di Sispala. Ada nggak sih hal yang kayak kakak masih inget banget di Sispala pas mendaki? Hal-hal apa kayak gitu?
hal-hal yang masih ingat sampai sekarang. Aku pernah gini loh dulu sama teman-teman, atau pernah tersesat atau gimana mungkin gitu. Aman sih. Aman sih ya. Aduh, berarti aman berarti. Aman. Mereka semuanya keren sih nyari-nyari rute itu, nggak ada yang tersesat. Aduh. Asik aja gitu mendaki sama guru-guru dan lain sebagainya. Aduh, keren banget nih Siswala. Kapan-kapan kita ke Batur ya Siswala yuk. Kita ajak alumninya langsung gitu. Boleh banget Siswala. SKS juga Siswala knowledge sharing gitu. Pernah, iya sih. Pernah ada di Tabanan, pernah di sekolah juga, camp dan lain sebagainya. Itu enak sih, berkesan. Iya sih. Jadi kalau misalnya kita camp terus hidup di tempat yang bisa dibilang tempat yang liar lah gitu, kayak kan hutan-hutan tuh kan nggak ada apa-apa gitu loh yang dekat-dekat sama kita. Kita kan biasanya sekarang kalau era-era sekarang nih kita perlunya HP, listrik dan lain sebagainya, mesin cuci lah atau apa. Sedangkan saat kita camp nih saat di Siswala nih kita camp, terus pasti tuh hal-hal yang kayak kita berusaha untuk hidup, bertahan hidup, tahan malangan kita diuji gitu kan biasanya kayak. Ya bener banget sih. Tapi berkat Siswala kita tahu bahwa kita bisa melampaui batas kita. Iya bener sih. Tapi sangat gini juga kayak sangat bermanfaat juga bagi hidup kita ke depannya gitu ya. Ya jangan lupa join Siswala ya. Organisasi lainnya sebenarnya bagus juga. Iya bagus juga. Karena saya joinnya di Siswala aja sih, jadi tahunya lebih banyak tentang Siswala. Bener banget sih, keren. Ini ada alumni cantik, jangan lupa ya. Oke. Jadi seperti itu. Terus untuk sekarang ini kakak masih kerja kan kak ya? Masih. Ini kan udah tahun baru nih, tahun baru. Kakak punya resolusi ke depannya tuh gimana gitu? Mungkin bisa saling sharing gitu sama teman-teman yang di rumah. Resolusi kakak ke depan. Resolusi 2024 punya rumah sendiri aja sih, punya rumah sendiri buat orang tua, buat ibu ya sama adiknya, dan lebih berguna untuk orang lain aja sih. Ya, lebih bermanfaat aja gitu kayak. Iya, bisa berguna untuk orang lain. Banget. Oh iya, dengar-dengar katanya kakak itu pernah ikut Jegek Bagus, bener nggak kak? Bener ya, pernah. Di kampus doang tapi. Di kampus. Tapi itu udah keren banget sih jadi Jegek Bagus itu. Pasti jadi incaran nih, jadi cowok-cowok itu kan. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Biasanya sih gitu. Itu kenapa sih tiba-tiba kakak dari Siswala kan kayak udah kita berpetualang kayak gagah gitu kan. Terus tiba-tiba kita menjadi anggun, menjadi cewek gitu. Itu gimana tuh kak konsepnya? Biar gini aja sih, biar balance aja. Berarti biar balance ya. Iya, kita sering mendaki udah kayak ke cowok-cowokan gitu lah ya. Iya, bener banget. Diimbangi lah dengan anggun li gitu ya. Jegek gitu. Jegek bagus. Belajar. Oke, ternyata jalan yang anggun. Kalau mendaki kan bebas gitu. Jalannya bebas ya, merangkak terserah gitu ya. Tapi kalau Jegek Bagus kan harus anggun, pakai rok gitu. Iya, harus tertata. Belajar juga. Itu lumayan menantang, jadi tertarik untuk ikut. Coba-coba aja sih juga sebenarnya, tapi ternyata dapat juga. Aduh, ya, bonus ya. Tapi keren banget sih itu, dari yang suka mendaki terus tiba-tiba mau mencalonkan diri, mengajukan diri untuk menjadi Jegek Bagus di universitas, kemudian terpilih itu udah keren banget sih kak. Jadi seimbang gitu loh, bener sih kata kakak itu. Nggak expect sebenarnya, cuma bonus aja. Ya sih, keren. Ekspektasinya cuman ya masuk 5 besar aja lah atau 10 besar aja gitu. Ternyata lebih dapetnya ya. Bersyukur aja. Bersyukur, tetap syukur nih. Oke, jadi ada sih yang mau saya tanyain ke kakak gitu. Terus kita juga mau bincang-bincang juga rencananya nih, kan di channel Semanbara udah diambil OSIS gitu loh. Kami mau ngerancang camp untuk alumni. Menurut kakak gimana sih, kayak bagus nih, terus kita maunya ngadain kegiatan yang gimana alumni Semanbara itu datang ke sini, terus mereka saling-saling ketemu, entah itu dari angkatan kedua, pertama, dan lain-lain gitu. Kemudian pas ketemu kita bisa saling sharing dengan anak-anak Semanbara sekarang agar menambah motivasi. Kalau menurut kakak gimana sih dengan rencana itu? Bagus sih kayaknya. Dari angkatan pertama sampai sekarang udah ada angkatan berapa ya, lebih kayak dari 10 ya. 10 yang udah jadi alumni 10 pas ya, jadi 10. Kayaknya pas banget sih ya. Udah 10 angkatan, udah 10 tahun lebih lah ya Semanbara. Jadi kayaknya bagus sih. Kita juga kan jarang ketemu karena beda tempat kerja, beda tempat kuliah dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini bisa menjadi wadah untuk para alumni berkumpul dan bertemu, saling sharing.
entah sesama alumni atau juga sama adik-adik kelasnya adik-adik gitu sini, ya. gitu. Jadi benar banget sih, karena bagus sih. Saya juga merasakan Kak, karena saat kita tuh di luar terus kita ketemu alumni, kita tuh dirangkul banget gitu loh. Jadi kayak kamu itu anak Semarang Barat, jadi kamu itu adalah masih keluarga aku, siapapun kamu, jadi kayak gitu tuh. Iya, saya merasa keluargaannya masih erat banget sampai udah alumni kan, dia nggak tahu nih adik tuh angkatan keberapa gitu kan, tiba-tiba dari Semarang Barat ya udah dirangkul gitu, diajak bareng-bareng. Itu keren banget sih, hal-hal yang sangat keren. Jadi di Semarang Barat itu kekeluargaannya sangat erat sekali, sehingga siapapun kamu, yang penting kalau kamu sudah anak-anak Semarang Barat itu pasti udah dianggap keluarga, saudara, adik lah atau apa gitu. Jadi jangan sungkan untuk jangan sungkan sama kakak alumni, bicara, komunikasi itu tetap tingkatkan itu. Betul Kak ya? Iya, betul banget. Oke, ternyata sudah waktu juga nih Kak. Say thank you banget Kak karena udah mau datang dan mau ikut nih podcast kami di sini gitu. Jadi pengalaman-pengalaman Kakak banyak sekali sih yang perlu dipetik, dan dari sini juga adik belajar apapun kendalanya jangan sampai kita sedown itu gitu Kak ya. Harus tetap semangat dan menjalani apa tujuan kita ke depannya. Betul sekali. Yang terpenting juga harus ada support system gitu. Iya. Iya. Tapi jangan sungkan kalau punya support system. Semarang Barat pasti menjadi support system terbaik juga untuk kita, guru-guru, teman-teman dan lain sebagainya. Iya, benar sekali. Oke, jadi sekian dulu dari podcast kita kali ini. Terima kasih sekali lagi Kak udah mau datang sama Kak Sylvia. Oke, untuk teman-teman yang di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila perlu di-share ke seluruh keluarga teman-teman yang ada di rumah. Oke, untuk itu kita say dadah dulu Kak. Dadah. Bye. Terima kasih. Terima kasih.